Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4 semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali bersama Bapak Miftahul Huda di Sentra Imtak. Nah, kita memasuki pekan yang keempat ya teman-teman. Pada hari ini kita akan membahas masih berkaitan dengan organ tubuh bagian dalam ya. Nah, hari ini Bapak membahas tentang reproduksi manusia, khususnya bagian rahim ya. Rahim manusia. Apa sih rahim manusia itu? Rahim itu merupakan salah satu organ yang berada dalam kesatuan sistem reproduksi wanita atau reproduksi perempuan ya. Nah, kalau sistem reproduksinya laki-laki nanti teman-teman bisa belajar tentang reproduksi secara keseluruhan di sentra sains ya. Nah, rahim adalah organ yang memiliki nama medis uterus. Ini memiliki fungsi yang beragam. Nah, salah satu fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan zigot ya. Zigot ini hasil pembuahan sel telur oleh sperma yang nantinya akan berkembang menjadi janin atau selama kehamilannya atau jadi tempat mengandung ya. Mengandung teman-teman semua sebelum dilahirkan ke dunia. Nah, bentuknya seperti ini ya, teman-teman, rahim itu. Nah, berkaitan dengan rahim, ternyata Al-Quran sudah menceritakan sebagai bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran. Jauh sebelum manusia-manusia modern mempelajari tentang perkembangan di dalam seorang perempuan ya saat mengandung. Nah, perkembangan janin. Nah, jauh sebelumnya ternyata Al-Quran sudah menceritakan tentang proses terjadinya manusia ya. Proses penciptaan manusia di dalam rahim. Di dalam apa kita bisa mendapatinya? Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, di sana diceritakan tentang bagaimana diciptakannya manusia. Ya. Bapak bacakan artinya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Nah, ini adalah proses-proses pembentukan janin di dalam rahim seorang ibu ya. Ketika orang tua kalian mengandung. Nah, inilah prosesnya dari benda yang hina menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fase-fasenya di dalam Al-Quran disebutkan ya. Proses terjadinya manusia itu yang pertama adalah sulalah, dia berupa air yang hina ya. Kemudian dari sulalah ini berubah menjadi alaqah. Nah, alaqah ini adalah segumpal darah ya, masih sangat kecil sendiri, tidak berbentuk, hanya berupa gumpalan darah. Nah, kemudian segumpal darah ini berubah lagi menjadi mudghah ya, menjadi segumpal daging. Nah, segumpal daging ini sebelumnya adalah terbentuknya tulang ya, tulang-tulang yang dibungkus oleh daging. Nah, selanjutnya dari tulang yang terbungkus daging ini
kemudian dirubah bentuknya menjadi janin ke bentuk lain ya. Jadi setelah tulang belulang terbungkus daging, kemudian terbentuklah utuh seperti manusia atau seperti bayi ya di dalam rahim ibu. Nah, itu semua bisa dilihat dengan kecanggihan alat teknologi sekarang ya. Tetapi jauh sebelum teknologi itu bisa ditemukan, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan secara detail pembentukannya di dalam Al-Qur'an. Yakni yang tadi surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Nah, dan juga di dalam hadis Nabi sebutkan ya bagaimana proses terjadinya atau dibentuknya manusia ya dari dalam rahim ibu ya. Seorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama 40 hari. Kemudian menjadi alaqah selama itu pula 40 hari. Kemudian menjadi mudghah selama itu pula 40 hari. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan 4 kalimat, 4 hal. Dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rizkinya, dan ajalnya, serta celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkan ruh padanya. Ya, jadi proses penciptaannya itu berlangsung setiap fase adalah 40 hari. Nah, ketika sudah lengkap maka Allah mengutus malaikat untuk menuliskan, malaikat rizki menuliskan tentang rizkinya, tentang amalnya, tentang ajalnya, kapan dia mati. Jadi kita sebelum lahir ke dunia ini sudah ditentukan rizki kita, amal kita, dan ajal kita, bahagia dan celakanya. Nah, setelah itu ditiupkan ruh dan sampai dengan 9 bulan kita ada di perut ibu ya. Kemudian lahir ke dunia dan kita menjalani apa yang sebelumnya sudah dituliskan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui apa-apa yang terbaik untuk kita. Baik teman-teman, itulah pembelajaran tentang keajaiban Al-Quran mengenai rahim seorang ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab. Yang pertama, azmun, artinya tulang. Azmun, tulang. Azmun, tulang. Dua, al-qalbu, artinya hati. Al-qalbu, hati. Al-qalbu, hati. Ad-damu, artinya darah. Ad-damu, artinya darah. Ad-damu, artinya darah. Selanjutnya, ad-dimagu, artinya otak. Ad-dimagu, otak. Dimagu, otak. Al-ma'yu, artinya usus. Al-ma'yu, usus. Al-ma'yu, usus. Terakhir, al-ma'idatu, artinya lambung. Al-ma'idatu, lambung. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab. Silahkan teman-teman membaca dan menghafalkannya. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.